Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tata Rizky Kirbian dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 056929509. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 praktikum mata kuliah struktur data. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, di sini kita diberikan 2 soal. Di sini kita diminta untuk membuat algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java dan membuat algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Oke, di sini kita siapkan dulu VS Code-nya. Oke. Di sini saya sudah siapkan 2 file Java. Pertama-tama kita kerjakan dulu DFS. Sebelum itu kita harus tahu apa sih DFS itu. Oke. DFS atau Deep First Search adalah algoritma pencarian atau penelusuran pada struktur data graph atau tree dengan cara menelusuri satu cabang sampai sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali ke cabang lainnya. Oke, di sini saya buat programnya dulu agar lebih jelas nanti di hasilnya. Oke. Oke, di sini sudah selesai untuk program DFS-nya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di sini. Oke, di sini saya mengimport library Java. Lalu di sini saya memasukkan class dengan nama DFS. Oke. Lalu pada bagian public DFS ini saya membuat grep untuk menggunakan hashmap. Oke, di sini privat ini. Nah, di sini saya memasukkan perintah hashmap untuk menyimpan hubungan antara node ini. Lalu pada bagian control store digunakan untuk mengisi data graph, yaitu menentukan node mana yang saling terhubung seperti A0 ini terhubung dengan A1 dan A2, A1 terhubung dengan A3 dan A4, dan seterusnya.
Lalu di sini ada lalu di sini ada return true dan false. Return true ini kalau target yang dicari sudah ditemukan, maka prosesnya akan dihentikan. Kalau belum ditemukan, otomatis akan mencari lagi sampai target ditemukan. Kalau return false. Oke. Lalu sini ada public static void main. Ini tuh agar program dapat dijalankan, mencari target dari node A0 hingga A9 ini agar dapat dimainkan ini programnya. Oke. Sini saya program lagi. Nah, di sini karena saya mencari A9, urutannya adalah A0, A1, A3, A7, A8, A4, dan A9. Kenapa nggak urut? Karena ini menggunakan perintah DFS. Sama seperti pohon pencariannya. Kalau saya kasih contoh begini. Saya gambarkan contoh pencariannya dari A1, cabangnya ada A1 dan A2, lalu A1 ini ada cabang lagi A3 dan A4, dan seperti di gambar ini. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, metode algoritma DFS ini itu mencari cabang pertama sedalam mungkin, lalu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu baru dia akan balik lagi ke cabang kedua. Dia akan menelusuri sedalam mungkin cabang pertama ini. Contoh nih dari A0 ke A1. Lanjut dari A1 ini akan mencari lagi ke A3, ke cabangnya lagi. Karena belum ketemu, dia akan lanjut lagi ke A7. Nah, karena A7 nggak ada dan cabangnya ini sudah selesai, dia akan kembali lagi ke A3. Dari A3 akan lanjut lagi ke cabang selanjutnya, cabang yang kedua yaitu A8. Karena belum ketemu, dia akan balik lagi ke A3. Nah, dari A3 ini karena di cabang ini sudah nggak ada lagi yang dicari, dia akan balik lagi ke cabang sebelumnya yaitu A1. Nah, dari A1 ini dia akan masuk ke cabang keduanya yaitu A4. Karena A4 bukan targetnya, dia akan ke bawah lagi di cabangnya yaitu A9. Nah, sini cabangnya udah ketemu, maka DFS-nya udah selesai. Sini pencariannya udah ketemu dan hasilnya akan seperti ini. Target ditemukan yaitu A9. Nah, kalau kita contoh nih, kita targetnya kita jadikan oke, supaya kita cari di A6 ini, supaya di akhir-akhir, supaya muncul semuanya, hampir semua. Kita masukkan A6 untuk target. Nah, kita run. Nah, tadi kan kita sampai A9 nih, nggak ketemu, karena target kita A6. Nah, dari A9 sini dia, karena bukan targetnya, dia akan balik ke cabang sebelumnya. Karena di sini udah selesai, dia balik lagi ke cabang sebelumnya, udah selesai juga, cabang-cabangnya semua diperiksa, dia akan balik lagi ke A0. Lanjut, dari A0 ini dia akan masuk ke cabang kedua, yaitu A2, lalu dia akan masuk ke pencarian A5 ini. Karena A5 bukan targetnya, dia akan balik lagi ke A2 dan akhirnya ketemu A6. Seperti itu DFS. Oke. Karena ini udah selesai, kita lanjut lagi ke soal kedua, yaitu BFS atau Breadth First Search atau BFS. Oke. Ini kita lanjut lagi ke ini, kita save dulu. Lalu ke BFS. Oke, ini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu BFS. BFS atau Breadth First Search adalah algoritma
pencarian pada graf yang bekerja dengan cara mengunjungi node secara melebar atau per level. BFS akan memeriksa semua node yang berada pada tingkat yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya untuk mengatur urutan pencarian BFS menggunakan struktur data, QU, atau antrean. Algoritma ini akan terus berjalan hingga target ditemukan atau tidak ada lagi node yang dapat diperiksa. Oke, di sini saya akan langsung buat saja programnya. Oke, sini saya sudah selesai membuat program BFS-nya. Sini saya jelaskan dulu. Seperti biasa kita di sini mengimport library Java-nya, lalu kita membuat class BFS. Untuk grabnya masih sama, metode grabnya masih sama. Kita menggunakan ini sama seperti tadi, metode grab menggunakan hashmap ya untuk grabnya. Lalu, nah di sini perbedaannya terdapat di sini di metode BFS-nya. Oke, pada BFS digunakan QU untuk menyimpan antrian node ini untuk menyimpan antrian node, lalu psetet ini untuk mencatat node yang sudah diperiksa agar tidak terjadi pengulangan. Lanjut di sini ada while. Oke, pada while ini merupakan proses utama BFS, yaitu mengambil node dari antrian dan memeriksa setiap tetangganya secara per level. Lalu di sini metode mainnya kita targetkan A9. Ini kalau kita start. Oke, di sini akan, karena targetnya A9, dia akan berhenti di angka 99 ini karena sudah ditemukan di A9. Di sini berbeda ya dengan DFS. Di sini dia tidak acak seperti DFS yang hasil pencariannya itu acak seperti ini, A0, A1, A3. Di BFS ini dia tidak acak karena mencarinya itu per lantai secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita targetkan A7, nah dia akan berhenti di A7 karena targetnya ditemukan di lantai ke-7. Contoh nih kalau pakai hitungan gedung, kalau dia ditargetkannya ini lantai 7, maka dari lantai 1 dia akan mencari secara keseluruhan. Kalau sudah, lanjut ke dia ke lantai kedua, dicarinya lagi. Karena nggak ada, dia akan naik lagi ke
ke A3 dan seterusnya sampai menemukan targetnya. Nah, oke, sampai sini saja penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.